Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar, awalnya begitu. Nah, gitu. Terus gini kok, kan kok Doni kafir tuh. Kerjanya bongkar yang palsu-palsu ya? Iya, betul. Bener kan? Bener. Berarti nggak suka yang palsu kan? Nggak suka. Ya sama, aku juga nggak suka yang palsu. Oh. Makanya gue pindah gitu. Wah, bahaya. Kenapa tuh kok alasan mu'alaf pertama nih, alasannya dulu nih? Gini. Kenapa tuh? Sebelum saya jawab, kan kita udah kenal nih pesulap Iya, merah nih. Betul. Kerjanya bongkar yang palsu-palsu ya? Iya, betul. Bener kan? Bener. Berarti nggak suka yang palsu kan? Nggak suka. Ya sama, aku juga nggak suka yang palsu. Oh. Makanya gue pindah gitu. Wah, bahaya. Langsung pembuktian nih. Iya. Hah? Mau langsung pembuktian nggak? Oh, jadi Pernah dengar Trinitas? pernah Trinitas yang 3 adalah 1 adalah 3 itu ya? Ya, jadi gini. Mereka bilang, Bapa atau yang disebut Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan. Yesus sebagai putra itu adalah Tuhan. Iya. Roh Kudus itu juga Tuhan. Itu ada satu kesatuan gitulah. Jadi bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. 1. Paham nggak? Ya sulit ya, 3 sama 1 ya? Alhamdulillah nggak paham. Nggak paham. Kalau paham malah bahaya ntar. Ya, Iya. jadi itu akidahnya mereka. Mungkin ini ya mungkin ya, nggak tahu nih, tiba-tiba mungkin mereka kan kalau Tuhan itu kan bisa jadi apapun. Iya. Gitu ya? Ya, di Kristen mereka bilang Tuhan itu maha kuasa. Iya. Karena dia maha kuasa, makanya dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Oh. Itu Jadi membelah diri gitu. Udah multiplikasi. Iya. Jangan-jangan kan apa pemikiran saya nggak ngerti apa ya membelah diri kah konsepnya kalau di pemikiran Gini, mereka Kristen? bilangnya inkarnasi. Inkarnasi itu Inkarnasi apa? bukan beda sama reinkarnasi, beda. Ini inkarnasi, jadi kayak semacam penjelmaan gitulah. Oh. Ya, jadi kalau dibilang Tuhan itu Esa, mereka tetap bilang Tuhan mereka Maha Esa. Orang Kristen tetap akan bilang Tuhannya Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Oke. Itu akidahnya mereka. Iya. Ya. Jadi ketika tadi Yesus ya, Nah. Yesus itu turun nih, berarti Tuhan ada 2 gitu. Kalau di Kristen Mereka bilangnya tetap satu. Jadi Ya karena satu dia Maha Kuasa. Yesus doang. Enggak. Ketika turun pas masih hidup. Iya. Mereka bilang gini, mereka nih ya Kristen bilang Tuhannya tetap satu, ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi, nanti ada Roh Kudus lagi gitu. Gimana itu ya? Nggak paham kan? Enggak. Alhamdulillah nggak paham. Gimana ya? Karena enggak, saya bingung nih kalau misalkan yang satu nih kan Yesus pada saat masih hidup. Ini mananya ya, saya nggak ngerti nih. Iya. Yesus hidup. Terus kan itu Tuhan tuh kalau menurut orang Kristen ya. Tuhan. Manusia juga. Manusia juga. Nah, terus kalau yang di negara-negara lain harus nyembahnya di satu ini pas dia hidup. Iya. Lah gimana kan jauh. Kalau di negara lain gini, maksudnya kalau dalam masa Yesus masih hidup, Yesus kan juga bilang di Bible bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Oh. Di Bible ada, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Dia tulisnya begitu. Oh. Di sini. Di situ ya. Tapi juga ada tulisan nanti di ayat di belakang-belakang bahwa Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Ada ayat begitu. Iya. Tapi itu ayat tidak orisinil menurut orang Kristen sendiri. Ah, kok gitu? Oh, jadi kalau di Islam hadis palsu gitu. Iya. Oh, ini apa? Injil nih. Nah, orang Kristen bikin kitab tulisannya begini, kitab suci Injil. Injil. Ya. Nah, ini berarti Injil yang kita wajibkan percaya kalau dalam Islam. Bukan. Bukan juga, Nah, waduh. itu Nah, makanya. Itu karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus gitu. Jadi karangan lagi nih. Karangan. Nanti ada Bible ya bahasa Indonesia yang tulisannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Ada yang tulis begitu, ada. Ada berapa macam-macam Injil berarti ya? Ini segini banyak. Oh, ini semua. Iya. Wah. Gile. Ini Bible semua nih. Dan gini, kok dulu pas masih Kristen nih, kok Doni, ketika ada yang ngerubah kayak gini, apa yang nggak ada yang protes kok orang-orang Kristen? Protesnya gini, protesnya dalam arti
mereka mengaku banyak naskah atau naskah kuno. Naskah kuno tuh ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Ada yang bilang Perjanjian Baru sampai 24.000. Jadi mereka cuma berargumen bahwa kalau ada perbedaan teks di antara naskah-naskah itu tidak mempengaruhi teologi mereka, tidak mempengaruhi iman mereka gitu. Jadi itu hanya karena yang dokumen ini teks itu tidak ada, yang dokumen setelahnya nanti teks itu ada, itu buat mereka nggak penting gitu. Menurut orang-orang Kristen. Menurut gitu. orang Kristen. Oh, jadi nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa. Ya memang ini tulisan manusia semua. Gitu. Berarti nggak ada penghafal Injil kalau dalam Kristen? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Wah, nggak ada. seriusan ini? Pendeta-pendeta itu? Selembar pun nggak ada yang hafal. Selembar loh ya. Nggak usah bilang sebuku nih. Iya. Selembar aja nggak ada yang hafal. Oh, kalau dalam Islam kan ada hafiz. Hafiz. Ini nggak ada beneran serius? Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Oh, baru tahu loh saya. Kirain ada orang-orang yang emang mendalami Kristennya ngafal gitu. Nggak ada. Selembar aja nggak ada. Selembar gini. Selembar gini nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Iya. Berarti emang cuma dibaca ayat sekian, menjelaskan. Mereka baca hanya mengimani gitulah. Nah, terus gini kok. Kan kok Doni kafir tuh berapa tahun kok? Dibilang ada ayat palsu, kita mau ngebuktiin gimana orang di sini nggak ada catatan kakinya gitu. Oh, di sini ada catatan kaki. Kalau di sini ada catatan kakinya. Kayak kalau di Al-Qur'an tuh habis itu yang di bawah-bawahnya itu ya? Iya, ya kayak asbabun nuzul gitu lah. Iya. Di sini juga ada begitu, atau juga seperti tafsir lah gitu. Dan ini cara kok bisa cuma dimiliki sama pastor doang? Iya. Kenapa nggak boleh dimiliki sama jemaah juga? Nggak boleh. Kenapa? Nggak bisa. Nah, ini makanya dibaca nih. Tolong bacain tapi nggak usah pakai bismillah ya. Iya kali. Orang bukan Al-Qur'an ini. Beda server. Beda server. Ya makanya lu boleh baca tapi nggak usah pakai bismillah gitu. Iya, iyalah. Nih, ya 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini mulai dari sini nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kudus, 3 kan? Dan ketiganya adalah satu. Nah ini bukti bahwa ini adalah ada ajaran Trinitas. Iya betul. Dan ada 3. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ini ada keterangannya di sini nih. Ini yang memberi keterangan kan yang menyusun Babel ini sendiri kan? Iya betul. Ayat 7 sampai 8 kata di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya nih bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini pasti tidak aslinya. Pakai pasti lo. Pakai pasti lagi. Iya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Iya. Oh iya benar ini. Ini kan ini catatan Jelas kaki. banget ini masalahnya. Dan ini hanya dipegang sama pendeta-pendeta. Berarti pendeta ini nyampein nggak sih kok dia kalau? Enggak lah. Enggak. Pendeta di mimbar ya nggak bakal ngomongin, nggak bakal bacain ini lah. Kakinya ya? Kalau dibacain ini ntar jemaat pada pulang gimana? Ya nggak tahu. Gimana lo? Kali aja kan jujur gitu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini bacanya apa? Ayat ini tidak asli. Oh iya, dalam Matius. Tetapi diambil dari MRK. MRK itu Markus 9:29. Nah. Dengan ditambah dan berpuasa. Terus gini kok. Ko Dondi ini pas memutuskan masuk Islam udah nikah itu? Udah nikah, udah punya anak. Istri Kristen? Istri ya Kristen. Akhirnya pada waktu saya ajak dia masuk Islam dia nggak mau. Nah iya kan, pasti kayak anjir gua ngapa jadi suami gua salah pergaulan gitu mikirnya kan. Kayak contohnya saya ngelihat biarawati kenapa kayak pakai kerudung deh. Kenapa itu? Gini, kalau yang namanya pakai kerudung di dalam Katolik, itu mereka sudah masih mengikuti tradisi lama. Tradisi lama gereja ya. Tradisi lama gereja ini juga mengikuti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi juga paling tidak kan mengikuti perintah dari nabi-nabi sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi contoh, ajaran yang Nabi Isa itu pakai kerudung nggak sebenarnya? Harusnya pakai kerudung. Harusnya? Pakai kerudung. Sekarang gini, pernah nggak ngelihat foto atau gambar atau lukisan Maria, ibunya Yesus? Pernah nggak ngelihat foto Maria nggak pakai kerudung? Iya, nggak pernah sih. Pernah nggak? Pakai kerudung terus. Semua pakai kerudung kan? Iya. Nah itu berarti kan zaman Yesus orang wanita sudah pakai kerudung. Iya.
Ajaran ada. memerintahkan wanita pakai kerudung. Lu baca ya. Wih, Bentar ya. Lu baca. gile, sakti. Lu Ini baca baru ya. tahu lu nih, beneran. Bener, lu baca ya nanti Luar lu. biasa. Ini kita jadi Kristen yang taat ya kok ya. Luar biasa nih. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya, sebab terusin. jika perempuan tidak mau menudung kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan. Bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung suruh botak kan? Iya, benar. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Engkau satu-satunya ini Bapa, maksudnya Engkau ini Tuhan Maha Esa. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh. Coba Ini Bapa satu-satunya Allah yang benar. Gua bacanya Allah karena Iya. di sini nggak ada tasdid. oh iya. Satu-satunya Kan nggak ada tasdid itu jangan Iya, Allah dong. Iya. Satu-satunya Allah Satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus yang Kau utus. diutus, berarti utusan. Utusan kan? Iya. Coba terjemahin ke bahasa Arab. Berarti apa? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya, Betul nggak? sebenarnya iya. Nah, udah ini yang zaman ini, iya ini dianggap yang ngomong Yesus. Oh, ini dianggapnya Iya. Yesus yang ngomong. Lah ini tanah nih, Kebaca. kitab apa lagi nih? Sebentar. Udah baca Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa itu? Torah itu yang disebut 5 kitab Musa. Heeh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin. Nggak tahu. Ini surat apa nih? Imamat 11 ayat 11 7. ayat 7. Nah. Nah, itu ini jadi pembuktian nih teman-teman Pembuktian. yang punya kan di rumah bisa ngecek juga. Iya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Nah, ini kan babi hutan. Nanti Babi hutan. dibilangnya gitu. Nih. Ini malah terbitan yang lebih baru nih. Kalau babi ternak enggak. Iya. Kan gitu kan? Ya. Sama-sama imamat kan? Imamat. Sama-sama di pasal 11 ayat 7. Sekarang apa? Iya. Babi juga najis bagimu. Nggak ada hutannya. Di sini babi hutan, di sini babi, di sini haram, di sini najis. Kok beda-beda gitu ya? Ini sama-sama nih. Sama-sama yang nerbitin siapa nih? Ini siapa? Lembaga Alkitab Indonesia Ini? Jakarta. Lembaga. Oh iya bener. Ini dua Alkitab yang sama, Versinya beda. tapi versinya beda ya? Jadi kalau yang ini terjemahan baru 1, ini terjemahan baru 2. Tapi penerbitnya sama. Iya, penerbitnya sama kok Nah. ada yang beda begitu. Yang ini tahun 74, yang ini tahun 2023, baru aja keluar nih. Ini 2023. Sebelum ini bukan babi hutan, babi. Oh, sebelum ini babi juga. Sebelum ini babi, berubah jadi babi hutan, sekarang balik lagi babi. Tapi kalau yang dulunya haram, di sini jadi najis. Oh gitu. Nah, kok bisa begitu? Kok berubah-berubah? Nah, Nggak ada yang protes ya? Kok berubah-berubah? Nah, Nggak ada yang protes ya? Gimana Iya. protes orang babi enak? Saya belum pernah makan. Kalau Kodondi udah ya. Oh udah, Yesus nggak pernah ngajarin Kristen gitu. nggak pernah. Di sini Yesus nggak pernah ngajarin Kristen, nggak ada ajaran kebaktian hari Minggu, nggak ada. Oke. Ya. Terus dan nggak memusuhi orang-orang Enggak. Kristen juga ya? Enggak. Kalau Kenapa? keluarga Kodondi masih ada yang Kristen? Keluarga besar saya masih Kristen semua. Masih Kristen semua. Diprotes nggak sih? Kok ngomong-ngomong kayak gini, lu bahaya lu gitu. Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Nah, karena mungkin cukup jauh-jauh. Atau bodo amat dia bukan agama gue lagi gitu. Iya, iya. Enggak ada yang protes gitu-gitu. Dari keluarga besar nggak ada yang protes. Oh enggak ada yang Nggak ada. protes ya? Wih luar biasa. Itu kita baca doang, bener-bener. Ditulis di situ soalnya. Kalau mau nyalahin kitab ini yang disalahin ya. Kalau mau protes ke kitab itu. Protes, iya. Itu yang bikin ragu justru ya. Iya bener. Oke, Tuhan Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia. Bisa nggak dia jadi iblis? Bisa, harusnya kan? Kalau Maha Harus. Kuasa. Dengan standarnya orang Iya, Kristen. standarnya orang Dengan standarnya orang Kristen harusnya bisa kan? harusnya bisa. Tetapi kan setiap orang tahu bahwa iblis nggak ada sifat baik. Pasti sifatnya jahat kan? Iya. Tuhan sifatnya maha baik, maha jahat. Maha baik. Maha baik. Bisa nggak yang sifatnya maha baik pada saat yang sama juga jahat?
Ya kan maha kuasa mah kalau prinsipnya itu bisa. Oke, menurut standar orang Kristen. Iya, iya. Jadi kalau menurut standar orang Kristen, yang maha baik pada saat yang sama juga bisa jahat kan? Bisa. Nah, sudah pikirin sendiri. Tuhan apa yang bisa jahat gitu. Iya, I see. Kalau Wah, kita luar kan biasa. kenal sifat mustahil. Iya, Iya ada kan? sifat mustahil. Ada sifat mustahil. Bahkan kalau Gini ada- aja dah, gini aja. Marcel sebagai anak muda nih yang Iya, iya. pesulap merah nih, walaupun jago sulap, bisa nggak tanpa alat tambahan terbang seperti burung? Wah, nggak bisa lah mustahil. Nggak bisa. Kenapa? Karena Marcel punya kodrat manusia. Iya. Manusia kodratnya bukan untuk terbang seperti Iya, burung. betul. Burung diciptakan dengan sayap, kodratnya untuk terbang. Seperti itu juga. Jadi Tuhan punya kodrat, manusia atau iblis juga punya kodrat. Betul kan? Iya, Kan nggak mungkin kodratnya Tuhan dijadikan satu dengan kodrat ciptaan atau manusia atau makhluk gitu loh. Iya. Kan ada nih kayak pertanyaan orang-orang ateis. Ngapain nyembah Tuhan gitu? Oh. Coba kalau saya tanya, Tuhan itu agamanya apa? Buset. Wah, gitu dibilang. Terus? Coba Tuhan agamanya apa? Sebenarnya jawabnya simple gitu. Kalau itu, kalau sampai Tuhan beragama, gua nggak bakal nyembah Tuhan itu. Iya dong. Karena agama itu kan cara untuk menyembah Tuhan. Iya. Kalau Tuhan itu beragama, berarti ada yang disembah lagi Iya. dong. Sekarang gini aja. Kalau sama orang ateis kita gini aja dah. Ah. Sekarang kita menjadi orang Islam, ya kan? Kita tiap hari sholat, zakat, dan mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kalau ternyata nanti kita setelah mati, ternyata Tuhan itu tidak ada, Iya. ya rugi nggak kita? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Aman. Tapi orang ateis yang tidak beriman, dia tidak mau mengikuti hukum agama, Iya. ketika dia mati, ternyata Tuhan ada, dia nangis bombay nggak? Minta balik lagi. Minta balik lagi. Udah begitu aja. Iya. Alhamdulillah. Al-Quran sesuai realita sampai saat ini. Alhamdulillah. Adapun 20%-nya nanti tunggu meninggal dulu ya untuk membuktikan ya. Gini, kalau yang saya tahu dari 1000, kira-kira 1000 ayat lah ya, ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, 80%-nya sudah terbukti benar. Iya. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Oh. Ya, insya Allah menggunakan ilmu probabilitas, insya Allah yang 20% itu nanti akan terbukti benar, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, walau alam. Wallahu a'lam. Gitu. Kita lihat aja. Iya, benar. Ya udah, terima kasih banyak Siap. Pak Dondi. Sama-sama. Udah mengajarkan Kristen nih, luar biasa agama Kristen yang sesuai. Iya. Cuman bacain doang. Iya nih. Cuman Ini kan kita malah diajarin jadi Kristen yang taat, yaitu adalah, oh ya, terakhir. Ada nggak, nah Yesus itu nyebut Nabi Muhammad? kalau di dalam kitabnya orang Kristen dan Yahudi itu tidak disebut kata Muhammad, tidak disebut. Ya. Jadi kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? The Old Testament, according to Christian authorities, was preserved in the Hebrew language, and the New Testament in Greek scriptures, Greek language. In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadim is Muhammad, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. You see the first verse of the Bible, book of Genesis, chapter 1, verse 1. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The word God in Hebrew there is Elohim. In Hebrew, Elah stands for God. Elohim is a plural form to say with awe, respect and reverence. Plural of respect. Ask any Jew. This is his book. Ask him what is his im. He said, look, in my language, this is the plural of respect. The word is there in the Hebrew language. In the original, what they call original, it's there. But they have translated that in English as altogether lovely. So this beloved of mine is altogether lovely. When you read altogether lovely, you can't associate with the word Muhammad.
You read it 1,000 times, altogether lovely, altogether lovely. Or let's say in another language, the praised one, the praised one. Muhammad means the praised one. But he said the praised one, the praised one. You can't think that he's talking about Muhammad, though Muhammad means the praised one. You have no right to translate names of people. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Iya. Ini kan kitab suci orang. Iya, benar. Kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan oleh orang beragama lain kan? Nggak boleh. Nggak Harus boleh. ditafsirkan sama Al-Qur'annya sendiri, harus Alkitabnya sendiri. Iya, jadi kalau Al-Quran yang berhak menafsirkan ya umat Islam atau ulama-ulama Islam. Kitabnya orang Kristen yang berhak menafsirkan juga orang Kristen. Tapi masalahnya yang separuhnya ini kitabnya orang. Yang ditafsirkan oleh Kristen terus dijadikan kitab suci mereka. Nah, itulah. Di dalam Bible ada kesalahan ayat-ayat, ada kesalahan sains, kemudian ada kontradiksi, ya. Terus kemudian konsep ketuhanannya juga mereka bisa bantah dengan begitu gamblang gitulah. Waktu saya nonton video itu, akhirnya saya malah penasaran, bener nggak sih ini Bible nih ceritanya gitu Dari menurut dai-dai itu gitulah. Dulunya Kodondi masih Protestan berarti? Protestan. Oke. Protestan. Nah, setelah saya nonton video-video itu, baru saya belajar ulang Bible-nya. Ternyata saya juga setelah belajar ulang, baru tahu ternyata Bible yang saya pegang selama itu, saya baru tahu yang separuh ini ternyata bukan punya Kristen. Aslinya adalah kitab Tanakh. Tanakh ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Di Bible-nya orang Yahudi sendiri, ini juga ternyata saya baru tahu ada banyak kesalahan, termasuk kesalahan sains, juga kontradiksi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, itu konsep ketuhanannya itu berbeda dengan konsep ketuhanan yang dipercaya oleh saudara-saudara Kristen. Oh iya, karena memang Tuhannya Yahudi dengan Tuhan Kristen beda kan? Ya, jadi kalau mereka mengakunya sama, orang Kristen juga akan bilang Tuhan kami adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi juga akan bilang begitu. Yang membedakan adalah konsep ketuhanannya. Jadi kalau di dalam Bible-nya Yahudi, itu mereka akan bilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Kemudian dia juga di dalam Bible mereka juga bilang Tuhan itu tidak akan berubah. Ya. Jadi sebenarnya konsep ketuhanan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dengan konsep ketuhanan Islam Itu lebih mirip ya? sama. Oh. Sama sebenarnya. Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan Sang Pencipta itu jadi manusia, ya, tidak mungkin jadi anak manusia, dan tidak mungkin berubah. Tetapi begitu kita masuk ke dalam Kristen, di dalam Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia melalui firman-Nya yang menjadi Yesus. Yesus dijadikan Tuhan yang punya hakikat sama dengan Bapa, gitu. Nanti ada lagi Roh Kudus, gitu. Jadi ada 3 pribadi yang dianggap mempunyai satu hakikat yang sama. 3 pribadi ini, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Akhirnya pada waktu saya mempelajari Bible ini, ternyata konsep ketuhanan yang di dalam Bible-nya Yahudi berbeda dengan konsep ketuhanannya Kristen. Walaupun di dalam Bible-nya Kristen ada perjanjian lama, yang ayat-ayatnya mungkin sama dengan yang ada di sini, tetapi konsep ketuhanan di perjanjian lama itu berubah total di perjanjian baru. Gitu. Yesus di 4 gospel ini selalu mengajarkan Tuhan cuma satu. Yohanes 17:3 bilang apa? Bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau ini Bapa atau Tuhan, Hashem, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Di ayat lain nanti Yesus bilang apa? Ketika dia mau disentuh oleh salah satu pengikutnya, Maria Magdalena, dia bilang jangan kau sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Pergilah, katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngomongnya begitu. Berarti Yesus ini punya Tuhan, punya Bapa yang sama dengan Tuhannya dan Bapaknya Maria dan saudara-saudaranya. Kan begitu, Pak? Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Pesannya begitu. Kita nggak usah tafsir lah, menjadi ahli tafsir lah. Baca begitu berarti Yesus punya Tuhan kan. Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar, awalnya begitu. Akhirnya setelah saya belajar tambah banyak, tambah dalam, baru ketahuan oh ternyata sebenarnya Kristen ini konsep ketuhanannya beda dengan yang dari Yahudi ini. Kalau yang Yahudi ini pure monoteisme, ternyata di dalam Kristen itu tidak bisa dibilang pure monoteisme.
Karena walaupun mau dibilang Tuhannya satu, tapi pribadinya ada 3. Dan Tuhan bisa jadi manusia yang tidak sama dengan konsep ketuhanan di sini. Jadi menurut orang Yahudi, Kristen itu adalah disebut sebagai Avodah Zarah. Avodah Zarah. Avodah Zarah itu ada penyembah asing. Atau boleh disebut sebagai idolatry. Penyembah berhala. Berhalanya siapa? Ya, Yesus itu gitu. Menurut orang Yahudi. Karena Kristen menyembah manusia. Atau mau nyebut Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan. Pokoknya manusia aja. Tidak menyembah Hashem gitu. Jadi artinya selain mereka menyembah Hashem, mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga menyembah Roh Kudus sebagai Tuhan. Jadi kalau dalam Yahudi tidak ada prinsip Tuhan jadi manusia dan tidak ada konsep Trinitas dalam sini. Makanya Islam itu mendapatkan kedudukan yang terhormat di mata orang Yahudi. Karena menurut Yahudi, Islam juga pure monoteisme. Ya, tidak ada yang namanya penyembahan berhala di dalam hati dan bibir orang Islam. Menurut orang Yahudi ya. Saya pernah berdiskusi langsung podcast dengan Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer ini sengaja saya tanya, Rabbi, kalau menurut Rabbi, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama atau beda? Sama gitu. Dia berani mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam itu sama, yaitu Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. Tetapi kalau Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Islam. Orang Yahudi itu ada hukumnya begini. Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat, di tempat itu tidak ada sinagog, ya, rumah ibadah mereka, mereka boleh beribadah di masjid. Di masjid ya. Ya, boleh masuk ke dalam masjid, boleh beribadah di dalam masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang esa. Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja adalah tempat penyembahan berhala Yesus itu. Gitu. Itu Rabbi Tovia Singer yang ngomong sendiri. Pada waktu saya mencari, akhirnya saya melihat gini. Oh, kalau di Yahudi itu eksklusif. Dan mereka menganggap mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan gitu. Iya kan? Di Kristen sudah jelas begitu. Giliran saya melihat agama yang lain, oh ini ada agama tapi kok pakai kasta gitu. Ini Yudaisme dari kata Yahudi atau Yehuda itu adalah nama keempat daripada Nabi Yakub. Ya, Yahudi, Yehuda itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub. Kristen, Kristus adalah gelar daripada Yesus. Nanti ada lagi agama Hindu. Hindu adalah nama tempat di mana agama Hindu berasal. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama yang sudah mendapat pencerahan. Jadi ini ada nama orang, ini ada gelar orang, ada nama tempat, ada gelar orang lagi. Islam bagaimana Islam? Waktu saya lihat Islam, kok bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan gelar orang, tapi kata kerja atau kata perintah. Berserah diri. Berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Damai, persistence, integrity. Kok agama kok loving. Nama agamanya kok artinya suruh berserah diri gitu. Kira-kira ini agama buatan manusia atau agama yang memang benar-benar diturunkan sama menciptakan manusia? Pertanyaan awal saya gitu kan. Terus juga mempelajari lagi kok Islam. Oh ternyata Islam mengklaim bahwa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya agama untuk semua manusia. Agama yang tidak mengenal ras, tidak mengenal etnis, tidak mengenal diskriminasi. Di dalam Islam yang akhirnya menggugah perasaan saya untuk mendalami Islam lebih jauh, Mas, itu adalah khotbah dari Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik di antara mereka adalah yang takwa. Itu adalah ayat anti-rasis. Anti-rasis kan. Saya cari artinya takwa itu apa. Artinya takwa itu artinya hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oh, so simple ya berarti ya. Benar. So simple gitu. Terus apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar turun daripada yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Kan harus saya cari itu. Saya sudah menemukan di dalam kesalahan dalam Bible. Saya sudah menemukan banyak kontradiksi dan kesalahan di dalam tanah. Tinggal Quran dong saya cari dong. Kalau Hindu tadi ada kasta, Buddha itu cuma filosofi. Agama ini diberi nama Islam. Orangnya Muslim. Muslim ternyata adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Aslama, aslamu. Aslamu. Nah,
Jadi pada waktu saya ingin membuktikan bahwa benar Islam adalah agama yang diturunkan oleh yang menciptakan manusia dan alam semesta, saya pelajari dalam Qurannya. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata sudah terkonfirmasi baru pada zaman sekarang. Ada jarak ratusan bahkan ribuan tahun semenjak Quran itu ditulis gitu. Ya. Pada waktu ayat itu ditulis di dalam Quran, Belum ada. mungkin orang-orang Arab pada zaman itu nggak ngerti. Maksudnya apa ya kalau besi diturunkan dari langit gitu, Iya. supaya bermanfaat bagi manusia. Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Bagaimana ceritanya orang zaman dulu Orang tahu? kan besi dari dalam perut bumi ya. Nah, Nggak taunya dari luar. padahal dari langit, Iya lah. memang turun dari langit, jatuh di permukaan bumi, tapi itu bukan sampai di kerak bumi, hanya di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Ternyata besi itu benar, menurut NASA, memang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Ya, kemarin Megan yang dia kaget juga gara-gara ternyata cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Pantulan. Betul. Padahal di zaman itu belum ada yang keluar angkasa gitu. Betul. Di abad 19 baru orang tahu kan gitu. Saya cari tahu, pernah nggak Nabi Muhammad SAW itu ke Selat Gibraltar di Spanyol? Di selat kan, ada selat kan? Di Balik Tarik. Ya? Ada laut yang tidak ketemu begini. Ya, Saya cari hadisnya, ada nggak Nabi pernah ke sono ngeliat gitu? nggak pernah. Nggak pernah. Saya cari lagi hadisnya, Nabi pernah nggak punya kesempatan bisa naik gunung yang paling tinggi sampai dia sesak napas, nggak bisa napas? Belum pernah. Nggak ada ya? Tapi beliau ngungkapin kalau kita di tempat lebih tinggi sesak napas kita. Sesak napas. Sesak napas seperti orang mendaki langit gitu. Kapan orang tahu bahwa kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis? Ternyata baru dapat ke-17, Mas. Benar. Tahun 1648, seorang penemu namanya Pascal, dia yang pertama kali tahu bahwa oksigen di atas, makin ke atas makin tipis. Barulah setelah itu diteliti lah oksigen lah ya oleh ilmuwan-ilmuwan di Perancis dan segala macam. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, nggak mungkin Quran karangan manusia. Dan ternyata kalau setelah saya baca artikel-artikelnya, ada seorang profesor namanya Profesor Kate Elmore. Dia adalah seorang guru besar tentang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Akhirnya dia sampai datang ke Arab Saudi, membuat konferensi pers. Dia berani mengatakan sebagai orang Kristen bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi Quran itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam. Seorang profesor doktor embriologi ngomong begitu, walaupun dia nggak masuk Islam ya. Dia bukan Muslim. Nggak masuk Islam karena apa? Karena dia dari kecil diajarin Tuhannya sama, begitu. Dia seorang Kristen Presbyterian, sudah diajarin begitu. Ya itu nggak masalah. Tetapi banyak juga profesor-profesor lain yang masuk Islam karena ayat-ayat dalam Quran. Di Quran disebutkan pada mulanya langit dan bumi kami satukan, kemudian baru kami pisahkan. Baru 50 tahun yang lalu mungkin ada teori Big Bang. Alam semesta mengembang, expanding. expanding. Tetap expanding sampai sekarang. Gunung itu ternyata seperti pasak. Ada seorang profesor namanya Frank Press menulis buku judulnya The Earth. Gunung disebut sebagai peak atau stake. Peak atau stake kan sama dengan pasak. Ini tanah, ada gundukannya, di bawahnya ternyata ada akar yang jauh ke bawah. Gunung Everest 8.800 meter atau 9 kilo lah. Itu yang keluar ke atas, yang tinggi ke atas. Yang di bawahnya berapa, Mas? 125 kilometer. Oh, jadi maku ya? Maku. Ya. Dari mana teori gunung sebagai pasak? Sejak kapan adanya? Di zaman sains sekarang. Setelah sains ilmuwan-ilmuwan tahu bahwa ternyata benua-benua kita itu adalah lempengan. Lempengan-lempengan itu distabilisasi dengan gunung-gunung itu. Akhirnya pada waktu saya menemukan hal-hal seperti itu, kan saya jadi bengong. Dan pada waktu saya membaca pertama kali Quran, ini yang nulis kayaknya sombong banget. Sombong banget ya kan? Maksudnya, biasanya kalau ada kita makalah kan bukannya Iya. mohon maaf kalau ada kesalahan. Iya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini enggak, malah apa? Malah Allah Subhanahu wa taala menantang. Manusia kalau yang bisa bikin Quran satu surah aja. Kalau nggak bisa sendiri, bawa temennya, bawa jin sekalian malah. Berani-beraninya nantang manusia dan jin untuk membuat satu surah. Satu ayat ayo kan? Satu surah. Satu surah. Benar, satu surah. Dan Sampai sekarang ada nggak yang bisa bikin? Nggak ada. yang nyoba banyak. Yang nyoba banyak. Salah satu apologet Kristen yang saya tahu namanya George Soros. Mencoba membuat Quran. Saya beli tuh di Amazon. Saya kirim ke MUI itu. Jauh sekali dari elekuensinya bahasa Arab di Quran. Bible dengan segala versinya
Kalau semua hard copy, soft copy-nya dimusnahkan di seluruh dunia, bakal ada Bible lagi nggak? Tidak ada. Tidak akan bakal ada Bible lagi. Ya, maksud saya hard copy, soft copy, semua Bible yang di seluruh dunia dimusnahkan, tidak akan ada lagi Bible. Karena tidak ada orang yang hafal dengan Bible. Tetapi kalau Quran, semua mushaf, semua soft copy dimusnahkan. Dalam waktu singkat bisa ada lagi. Kenapa? Karena Quran dijaga melalui hafiz-hafiz Quran. Iya, ada di hatinya si para penghafal Quran. Hafiz-hafiz Quran. Berapa juta orang sekarang yang hafiz Quran? Kok bisa satu kitab dihafal bahkan oleh seorang anak pun gitu. Pada waktu saya datang sore-sore itu ya, saya bilang sama Pak Ustadznya, Ustadz saya mau masuk Islam. Ya ditanya sedikit kenapa segala macam, udah ceritain. Saya disuruh pulang, nggak langsung disadatin. Kenapa emang? Disuruh pulang, Pak Dondi pulang besok pagi sebelum subuh mandi besar. Nah, setelah mandi besar jam 6 pagi ke sini. Bener, udah pulang, besoknya baru mandi besar, setelah subuh baru saya datang ke pesantren lagi, baru disadatin. Saya mikir waktu itu, malam itu kalau saya mati gimana tuh? Nggak sempet.